Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review analisa untuk indeks kita, komposit, dan beberapa saham potensial. Sekaligus saya akan memberikan review dari saham-saham yang saya pernah analisa sebelumnya. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru nonton channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman dalam pengambilan keputusan, pembelian atau penjualan sahamnya. Seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama adalah indeks atau komposit. Seperti yang kita tahu, tanggal 17 Desember 2021 indeks kita mengalami kenaikan ya sebesar 0,11% ke level 6.601 poin. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat breakdown-nya selama sehari ya, tanggal 17 Desember mayoritas indeks kita itu mengalami koreksi ya. Sempat mengalami hijau, kemudian koreksi turun. Nah, tetapi kalau kita lihat secara full di akhir sesi itu indeks kita seakan-akan kayak ketarik gitu, ditarik supaya hijau. Nah, ini terbukti di bagaimana? Kita coba lihat saham BBCA. Kenapa BBCA? BBCA merupakan saham yang big caps ya. Jadi kalau BBCA naik 3%-an, cenderungnya IHSG ini naiknya cukup tinggi. Nah, ini BBCA naik 3%, seperti itu. Kita coba lihat secara menit per menit ya. Seperti ini. Ini kelihatan. Nih. Di 14.49 ini masih di sekitar 7.375. Tetapi begitu menyentuh 14.50-nya itu sudah langsung naik ke sini. 15.00 ini sudah langsung naik ke 7.500. Jadi ada gap up yang cukup jauh. Volumenya juga tinggi langsung. Jadi dana asing masuk untuk ngangkat BBCA. Nah, kalau BBCA diangkat 3%-an, maka yang tadinya IHSG ini merah menjadi plus. Seperti itu. Ini indeks. Nah, indeks kita yang tadinya merah diangkat menjadi naik ya. Seperti itu. Nah, kemana arah pergerakan indeks? Sama seperti sebelumnya, apabila masih bertahan di 6.550-an itu masih cukup oke, atau support berikutnya di 6.500 ini masih bisa bertahan, maka cukup oke untuk komposit atau indeks kita, masih sideways seperti itu. Tetapi apabila break dari 6.480 low terakhirnya ini, maka bisa confirm ke downtrend. Seperti itu. Oke, kita masuk ke analisa saham-saham yang pernah saya analisa sebelumnya. Yaitu yang pertama ada SMRA. Saya bahasnya secara singkat saja ya. SMRA ini sudah batal ya. Kenapa batal? Karena gagal bertahan dari level 900-nya. Pada waktu video itu saya sampaikan bahwa apabila break atau bertahan di 900 maka ada potensi ke 975 sampai dengan 1000. Tetapi ini gagal break. Kemudian sudah nembus MA 50, masih bertahan di MA 150-nya. Seperti itu untuk SMRA. Selama masih bertahan di atas MA 150 masih cukup oke ya, ada potensi untuk retest kembali ke 900. Itu untuk SMRA. Kemudian WSBP
Menurut analisa saya sebelumnya kan ada potensi membentuk double bottom ya. Tetapi ketika break dari sini, confirm break dari 121, maka ini tidak bisa dikatakan double bottom ya. Sudah tidak confirm double bottom. Jadi masih mungkin untuk melanjutkan penurunan. Seperti itu. Ini kan sudah menunjukkan downtrend ya. Kalau double bottom kemungkinan akan naik, menandakan reversal. Tapi kalau misalnya confirm bukan double bottom, maka kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan. Apalagi kalau kita lihat WSBP ini anak dari usaha WSKT ya. WSKT mau right issue, kemudian ada potensi bahwa saham WSBP ini ngikut saham induk. Apabila saham induknya naik, maka ia akan naik. Seperti itu. Itu untuk WSBP. Untuk Pura, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bisa manfaatin untuk fast trade di tanggal ini tanggal 15 Desember fast trade mungkin bisa langsung dapat, karena saya kan spekulasi buy di sekitar 68, sempat menyentuh di level 72, seperti itu. Penutupannya pun di 68, jadi sudah untung. Nah, ini ada potensi masih bertahan di atas 68. Jadi dia sudah break dari 68, kemudian retest dulu 68. Nah, kalau misalnya besok Senin confirm hijau lagi, maka ada potensi minimal ke 80. Mengalami kenaikan ke 80, itu masih ada potensi. Untuk garis EMA 50-nya mulai mengarah ke atas, garis EMA CD mulai melandai ya. Seperti itu untuk Pura. Nah, untuk saham kesehatan, sektor kesehatan masih on the track ya. KLBF ini membentuk flag ya, masih dalam on the track. Selama masih bertahan di 1600 cukup oke. Itu KLBF, bisa masukkan ke watchlist buat teman-teman. AGII ini sudah masuk target profit ya. Saya analisakan kan di sekitar sini ya. Nah, jadi ada potensi untuk ke TP pertama itu 1650 sudah capai, malah TP kedua sudah capai juga di 1700. Malah kalau level tertingginya tanggal 17 Desember itu ke 1775. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Karena 3 hari sudah candle hijau, mungkin Senin akan rest dulu, istirahat dulu. Mungkin koreksi dikit selama masih bertahan di 1700, bisa spekulasi buy untuk target ke 1800. Kenapa? Karena masih ada sentimen kebutuhan akan oksigen itu akan semakin banyak, seperti itu. Volume juga tinggi, confirm di break ya 1650-nya ini. Tapi kalau untuk 1700 masih wait and see dulu. Apabila koreksinya masih bertahan di 1700, bisa manfaatin untuk buy. Tetapi kalau misalnya break, tunggu aja di sekitar 1650. Itu untuk AGI. Kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, di sini saya ada 3 saham yang menurut saya potensial. Kenapa? Kita coba lihat satu persatu. Mungkin video ini agak panjang ya. Jadi buat teman-teman jangan bosan, karena video yang saya sampaikan ini based on analisa saya berdasarkan chart, MA maupun broker summary. Nah, untuk Antam sendiri ini atau aneka tambang ini berada di support yang cukup kuatnya di 2240 sampai dengan 2200. Kenapa? Kalau kita lihat level 2200 ini sempat menjadi support yang cukup kuat ya. Kita lihat sekali ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan akankah ini kan jadi ke-6 kali untuk menahan pergerakan saham Antam. Nah, seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman bisa spekulasi buy di sekitar 2240, bisa spekulasi buy untuk target profit minimal di 2350 atau 2400. Apabila break dari 2400, maka ada potensi ke 2500-nya. Tetapi saya rasa untuk saham Antam ini
lebih cocok untuk swing trade ya, karena masih cenderungnya sideways, jadi bisa manfaatin untuk swing trade, buy on support, sell on resisten seperti itu. Tetapi resisten 2500 ini cukup kuat ya, jadi bisa pertimbangkan untuk taking profit apabila gagal break seperti itu. Tapi resisten pertama itu di sekitar 2400-nya. Oke, itu untuk Antam. Kita coba lihat broker summary dari Antam. Kita lihat satu minggu sebelumnya ya. Satu minggu ini ada distribusi masif ya oleh AK, BK, PD, CS, DX. Yang nampuk ada CC, YU, ZP, XC, GR. Kalau kita lihat AK, BK ini foreign ya. Nah, kalau kita lihat foreign-nya malah ada akumulasi. Harga rata-ratanya di 2200 ya, 2270, 2260, malah ada yang 2330 ya. Seperti itu. Nah, jadi ada potensi untuk rebound ya. Jadi bisa buat teman-teman bisa manfaatin buy on supportnya 2240, 2200-an itu masih cukup oke. Untuk TP sekali lagi di sekitar 2400, tetapi perlu cermati apabila gagal break dari ini ya, EMA 50 maupun 150. Karena ini berdekatan, kita pakai EMA 50-nya aja di sekitar 2350. Apabila break maka ada potensi ke 2400. Itu untuk saham Antam. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada XL Axiata. Nah, XL Axiata ini cenderungnya sudah uptrend ya. Cenderung uptrend. Pada tanggal 17 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,89 ke 1,89% ke level 3230. Nah, kenapa menurut saya menarik? Karena sekali lagi uptrend ya. EMA 50 maupun 150 masih di sekitar 3030, EMA 150-nya di 2800-an ya, masih uptrend. Nah, yang membuat menarik di sini, kalau kita lihat chartnya, ini kan naik ya, terus kemudian gagal break 2800, kemudian turun kembali, ditahan EMA 150-nya di 2400, kemudian naik kembali. Nah, kalau kita lihat garis besarnya ini membentuk rounding ya. Jadi ini tiangnya, terus ini rounding, kemudian di sini confirm break, ya kan? Kenapa? Hijau naik, kemudian volume juga tinggi, jadi confirm break langsung terbang, seperti itu. Jadi ini membentuk tiang, rounding, ya kan, terbang lagi, kemudian konsolidasi bentar, kemudian membentuk lagi tiangnya, membentuk tiang, dan ini rounding. Kenapa saya bisa sebut rounding? Kan ini membentuk cup and handle, ini kan cup. Nah, akankah saham Excel ini break dari 2300? Apabila break, saya rasa mungkin akan lanjutkan rally membentuk tiang baru, karena kalau kita tahu historical repeat himself ya. Jadi historical ini sejarahnya bisa, chartnya ini bisa dibuat forecast ke depannya seperti itu. Tetapi sekali lagi apabila confirm break dari 3200, karena ini membentuk rounding. Apabila misalnya gagal break, maka masih konsolidasi ya, seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya dari XL Axiata. Axiata. Untuk Excel ada akumulasi masif ya.
akumulasi masif oleh CC, AK, ZP, BB, KZ. Yang jual ada PD, YU, GA, GR, DP. Seperti itu. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 3.150 sampai 80 ya. Berarti 3.150, 80, berarti baru di sekitar sini ya. Ya, di sekitar sini. Jadi buat teman-teman, harganya mungkin harganya sama, kurang lebih hampir sama dengan para broker, top 5-nya broker. Jadi bisa manfaatin untuk dimasukkan ke watchlist. Seperti itu. Apabila confirm break, maka akan rally. Menurut saya akan rally sih. Seperti itu untuk Excel. Untuk trailing stopnya atau cut lossnya apabila break dari 2200 bisa mungkin pertimbangkan untuk cut loss di 2100 ya. Ini support psikologis juga di angka bulat 3100 sorry. 3100 seperti itu. Tapi menurut saya sih kemungkinan besar cap and handle. Seperti itu untuk Excel. Kita lanjut ke saham berikutnya atau saham terakhir ada EMTK. MTEK. Nah, memang saya jarang bahas saham-saham MTEK ya. Kenapa? Karena cenderungnya ini berpengaruh ke saham Bukalapak. Saham buka. Jadi kalau saham bukanya turun banyak, maka ini menjadi sentimen negatif buat MTK karena MTK ini pemegang saham dari Bukalapak. Nah, kenapa saya masukkan ke watchlist buat teman-teman? Saya analisakan karena menurut saya cukup potensial ya. Karena sudah membentuk ada tanda-tanda indikasi untuk uptrend kembali. Kalau sebelumnya ini downtrend, kemudian ini mulai perlahan-lahan naik kembali, tidak membentuk low baru, ya kan? Di sini low baru, tidak membentuk low. Seperti itu, ini tidak membentuk low baru. Kalau kita pakai trend line, dinamis trend line, membentuk uptrend ya. Trend channel, garis EMA 50 mau berpotongan dengan EMA 150 dan mengarah ke atas, garis EMA CD mengarah ke atas, volume juga ada. Kita coba lihat broker summary-nya untuk saham EMTK ya, 1 minggu ini. EMTK ada akumulasi ya, big akum oleh AK, BB, CC, KZ, EU, OD. Yang jual YP, SK, DR, CS, PD. Harga rata-ratanya di sekitar 2.200. 2.200 ada di sekitar sini. 2.200. Ya, 2.200 ada di sekitar sini. Jadi baru spekulasi buy ya. Jadi baru entry. Cenderungnya masih baru entry. Jadi buat teman-teman bisa entry karena harganya kurang lebih sama. Jadi bisa spekulasi buy. Untuk target taking profit pertama itu di 2.400. Kemudian kalau mengingat ini rally ya. Rally apabila break, berpotongan, volume ada, maka akan rally. Menurut saya akan rally. Jadi TP pertama mungkin itu di 2.400. Kalau misalnya confirm break, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas EMA 50 itu masih cukup oke ya. Karena ini awal mula untuk pergerakan uptrendnya kembali. Seperti itu. Mungkin bisa di sekitar 2.600 atau bahkan menyentuh level 2.800 masih ada potensi. Tetapi untuk jangka pendeknya aja apabila break dari 2.000, maksudnya confirm uptrend berpotongan, garis EMA 50 maupun 150-nya berpotongan, volume ada, bertahan di atas 2.200, bisa teman-teman spekulasi buy karena menurut saya cukup oke untuk saham MTK, Excel seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Buat teman-teman yang mau request saham apa yang dianalisa, bisa chat di kolom komentar. Mungkin saya akan bantu buatkan analisa reviewnya. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video